Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Agustian dengan NIM 2283 Di sini saya akan membahas topik kedua dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan yang diampu oleh Bapak Muhammad Fatur Rahman, Eskom, MPD. Nah, tahu nggak sih bahwa tingginya angka pengangguran yang terjadi di Indonesia ini salah satunya disebabkan oleh SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan, di mana hal ini dikarenakan pendidikan kejuruan itu lebih mengutamakan penilaian model konsep akademis aja gitu, sehingga cenderung mengesampingkan keterampilan kerja atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Terbukti dari data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa lebih dari 7 juta orang yang menganggur di Indonesia itu lulusan sekolah menengah kejuruan. Nah, kemudian cara agar siswa dapat mengembangkan kompetensinya yaitu dengan dilakukannya prakerin atau praktik industri, uji kompetensi, atau sekolah yang berbasiskan teaching factory, magang, dan unit produksi. Dalam pelaksanaannya tersebut, sekolah membutuhkan pengelolaan yang baik supaya lulusannya itu dapat lebih memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar-standar industri atau kompetensi yang unggul. Nah, pengelolaan tersebut adalah kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi pembelajaran. Kemudian pada pengelolaannya, sekolah membutuhkan dunia industri atau dunia usaha untuk mendukung proses pendidikan yang ada di SMK. Nah, sebagai salah satu komponen pendidikan, dunia industri ini memiliki peran yang strategis dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran atau pendidikan yang ada di sekolah. Nah, agar kompetensi-kompetensi tersebut dapat diarahkan dan disalurkan kepada kebutuhan pasar atau kebutuhan industri, maka diberlakukannya kebijakan yang berkait. Nah, kebijakan ini akan diberi nama kebijakan link and match, di mana link and match itu adalah bahasa Inggris yang diartikan sebagai keselarasan dan kepaduan gitu. Yang pertama, apa sih pengertian dari program link and match itu sendiri? Baik, link and match itu merupakan sebuah istilah yang sudah lama dipopulerkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1990-an, yakni Bapak Wardiman Djojonegoro, di mana link and match sendiri itu merupakan kebijakan dari Kemendikbud RI untuk meningkatkan relevansi dan keselarasan antara sekolah menengah kejuruan dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di Indonesia ini. Nah, link and match ini juga dapat didefinisikan sebagai penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja di masa yang akan datang nanti. Nah, link and match ini atau keterkaitan dan kepadanan adalah konsep dalam pendidikan yang dimana konsep ini saling berkaitan antara lembaga pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja dan juga dunia industri atau dunia usaha sebagai pengguna tenaga kerja. Nah, link and match ini juga sangat penting loh. Karena apa? Karena link and match ini dapat membantu sekolah untuk mengetahui kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan di dalam dunia kerja itu sendiri. Nah, link and match juga akan membantu sekolah untuk memprediksi dan mengantisipasi keahlian atau kompetensi apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan di dunia kerja pada jangka waktu yang akan datang, sehingga diproyeksikan dulu kompetensi apa yang dibutuhkan sehingga nantinya sekolah akan mampu menciptakan lulusan-lulusan yang sesuai. Nah, jika sekolah dan dunia industri ini dapat selaras dalam menjalankan konsep link and match, maka konsep tersebut itu akan dapat menekan angka pengangguran yang tadi tinggi tersebut yang sudah saya sampaikan di depan. Nah, pengangguran itu akan berkurang karena tenaga kerja lulusan SMK itu akan lebih produktif. Artinya akan lebih siap dalam bekerja. Nah, produktivitas tenaga kerja pada lulusan-lulusan SMK sendiri itu akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Nah, produktivitas kerja itu merupakan titik temu antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi mutu pendidikan, maka produktivitas tenaga kerja juga akan semakin tinggi loh, atau meningkat gitu ya, sehingga sangat berpengaruh nih terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut mengacu juga kepada teori human capital, di mana teori ini menyatakan bahwa pendidikan itu sangat memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena apa?
Karena pendidikan itu memiliki peran dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Nah, tahu nggak sih, dalam menjalankan link and match sendiri itu bukanlah hal yang sederhana. Karena itu, idealnya terdapat 3 komponen yang harus bergerak simultan untuk menyukseskan program link and match ini. Di mana 3 komponen tersebut itu diantaranya ada sekolah atau SMK itu sendiri, kemudian juga dunia kerja atau dunia industri atau perusahaan, dan juga yang ketiga adalah pemerintah. Di mana ketiga komponen ini saling berkaitan, yang mana SMK sendiri itu harus mampu menyelaraskan kurikulum yang berbasis kebutuhan sektor industri, kemudian juga pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam kegiatan praktikum yang ada di sekolah, kemudian juga pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif dan pemanfaatan silver expert, dan juga ada penyelenggaraan prakerin bagi siswa dan magang industri juga bagi guru, supaya guru tahu dan juga siswa tahu bagaimana kondisi lapangan yang ada di industri. Kemudian apa sih peran dunia industri itu sendiri? Nah, dunia industri di sini berperan sebagai penyelaras kurikulum yang ada di SMK. Kemudian juga dunia industri itu memfasilitasi prakerin bagi siswa SMK maupun guru yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga ada memfasilitasi penyediaan pembimbingan prakerin dan juga magang. Dan yang keempat, memfasilitasi penyediaan sarana prasarana untuk prakerin dan magang. Nah, kemudian terakhir itu apa sih peran dari pemerintah itu sendiri di dalam proses link and match? Nah, pemerintah itu memberikan dukungan. Artinya pemerintah itu harus mampu membangun infrastruktur kompetensi bagi SMK. Kemudian yang kedua itu ada penyediaan sarana prasarana praktikum minimum di SMK. Kemudian penyediaan dan pelatihan atau trainer of train, instruktur atau silver expert dari industri. Yang terakhir, dukungan pemerintah itu berupa pemberian insentif bagi industri yang melakukan pembinaan dan pengembangan SMK. Nah, berikutnya itu terdapat keuntungan dari program link and match itu sendiri. Apa aja sih keuntungan dari program link and match itu sendiri? Terdapat 4 keuntungan. Yang pertama itu ada kompetensi tenaga kerja seperti Jobdesk, di mana tenaga kerja yang dapat diandalkan di berbagai industri khusus itu dapat disiapkan dengan bantuan dari program link and match ini sendiri. Nah, ini berarti bahwa banyak keterampilan yang akan dipelajari itu akan disesuaikan dengan persyaratan pekerjaan atau posisi tertentu dalam suatu perusahaan. Seperti misalkan di suatu perusahaan itu membutuhkan seorang maintenance yang ahli dalam PLC, maka sekolah akan mempersiapkan siswanya untuk belajar lebih jauh mengenai PLC. Supaya apa? Supaya sesuai dan selaras dengan dunia industri. Kemudian keuntungan yang kedua itu adalah memenuhi kebutuhan industri lebih cepat, di mana program link and match ini juga dapat diharapkan itu dapat meningkatkan kecepatan lulusan pendidikan vokasi atau SMK dalam merespon permintaan pasar. Tenaga kerja yang diserap pun pada tingkat SMK itu lebih cepat. Di sisi lain, sektor ini juga akan mendapat keuntungan dari kemampuan untuk dengan cepat menemukan tenaga kerja yang lebih berkualitas, terampil secara teknis dan juga kompeten. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu memperoleh pengalaman dengan kualifikasi, di mana kalau kita mengingat bahwa praktik itu memainkan peranan yang sangat besar dalam pendidikan SMK atau pendidikan vokasi daripada teori, sehingga pengalaman itu sangat dibutuhkan atau sangat diharuskan didapatkan lebih tinggi. Nah, karena itu dalam proses rekrutmen karyawan itu sudah cukup. Selain itu, memiliki kelas industri dan pengalaman magang itu harus sangat bermanfaat untuk meningkatkan CV dan juga membuat lebih mudah diterima di industri. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu memperoleh hard skill dan juga soft skill yang memadai atau yang kompeten. Nah, jadi lulusan SMK ini tidak hanya dipersiapkan secara hard skill saja, tapi juga secara soft skill dipersiapkan. Untuk apa? Untuk menempuh jenjang karir di industri. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pengimplementasian dari program link and match itu sendiri, di mana contoh program link and match yang berhasil dilakukan ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Septiana Dewi Cahyani, Mintasih Indriayu dan juga Sudarno, di mana
SMK yang berhasil menjalankan program Link and Match yaitu SMKN 1 Surakarta. Pada program Link and Match ini, jurusan yang melakukan Link and Match adalah lulusan pemasaran di SMK tersebut, di mana kerjasama yang terjalin antara sekolah dan industri itu cukup baik dan cukup bagus, di mana selain mengupayakan pembelajaran di sekolah, SMK Negeri 1 Surakarta juga mengupayakan adanya pembelajaran yang melibatkan industri. Hal itu juga masih berkaitan dengan salah satu prinsip Link and Match, yaitu perbaikan program pendidikan. Nah, SMKN 1 Surakarta ini juga bersama-sama dengan dunia industri untuk mewujudkan program kerjasama yang mencakup sinkronisasi kurikulum, praktik kerja lapangan atau PKL, kunjungan industri, unit produksi, dan uji kompetensi keahlian atau UKK. Nah, kelima program tersebut itu dikaji secara bersamaan sesuai dengan tahapan implementasi yang terdiri dari perencanaan atau persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Program-program tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan guna menunjang kualifikasi lulusan agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari dunia industri atau dunia usaha. Nah, dari semua program ini, penentu akhir kompetensi SMK atau kompetensi dari lulusan SMK ini itu berada pada ujian kompetensi keahlian atau UKK. Dari semua program itu ya, jadi UKK itu akan menjadi parameter keberhasilan dari proses atau program Link and Match itu sendiri. Nah, berdasarkan UKK tersebut, lulusan SMK Negeri 1 Surakarta itu mendapatkan hasil yang kompeten untuk semua kompetensi yang diujikan. Ya, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari topik mengenai Link and Match, pendidikan vokasi dan juga dunia industri adalah menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri itu merupakan harapan dari pendidikan vokasi dengan menjadi wadah penyalur tenaga kerja yang cakap, mahir, kompeten, dan juga berdaya saing. Namun pada pelaksanaannya terdapat miskom atau mismatch atau ketidaksesuaian antara kualifikasi SMK dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, hal ini dapat terjadi karena ketidaksesuaian kurikulum, tidak sesuai pula kualifikasi pendidikan dengan lapangan kerja, kurangnya sarana prasarana yang dapat membangun ekosistem tersebut, kemudian juga terdapat ketidakmampuan dalam penyeimbangan pihak dudi serta kemampuan lembaga pendidikan dalam memberikan kompetensi pada peserta didik, sehingga sangat berpengaruh pada ketidaksesuaian dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh pihak industri sendiri. Nah, Link and Match itu sebagai suatu program yang berupaya untuk menyikapi dan menjadi jembatan dalam menjalin kerjasama antara SMK dan dunia usaha itu dapat relevan dan saling menguntungkan. Nah, Link and Match pada beberapa SMK itu telah diterapkan dan terbukti memberikan peningkatan. Beberapa SMK juga berupaya menjaga agar program Link and Match tetap optimal dengan pendekatan seperti salah satunya kompetensi based training, dan juga ada strategi-strategi seperti MOU dengan dunia usaha, dunia industri, penyelarasan kurikulum, praktik kerja lapangan atau PKL, kemudian juga outputnya adalah diuji kompetensikan seperti yang sudah dilakukan oleh SMKN 1 Surakarta yang sudah dijelaskan tadi. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai topik Link and Match antara pendidikan vokasi dan juga dunia industri. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.